Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3401. Bukannya Charlie tidak memberi kesempatan untuk Cat Van. Cat Van yang tidak dapat menangkapnya. Dia sudah berniat baik dan tidak berlaku kejam. Maladewa memang belum berkembang secara ekonomi. Namun negara ini menjadi destinasi wisata global. Sedangkan Madagaskar, negara kepulauan Afrika yang merupakan salah satu negara terbelakang di dunia, kondisinya 10.000 kali lebih sulit daripada Maladewa. Ketika Cat Van mendengar ini, dia segera menjadi kesal dan berkata, kamu berubah sangat cepat. Banyak orang di sini mendengar kamu mengatakan Maladewa. Dan kamu sekarang mengatakan Madagaskar berubah. Kamu mengingkari janjimu. Charlie berkata dengan ringan. Apakah kamu tidak mengerti apa itu harga mengambang? Sama seperti perdagangan saham, Maladewa adalah tempatnya. Harga sekarang menjadi Madagaskar. Saya sarankan kamu lebih baik cepat setuju. Atau akan berubah menjadi Kongo atau Zimbabwe. Cat Van ingin menangis tanpa air mata. Bahkan harga saham tidak pernah jatuh seperti ini. Dari batas harian ke batas harian, hanya ada batas paling banyak 20%. Kamu menyusut hingga 99,99%. Charlie mengabaikannya, memandang Sheldon, dan bertanya kepadanya, apa ayahmu selalu miskin seperti ini? Sheldon sangat malu, dan buru-buru berkata, Tuan Wade, ayah saya biasanya tidak seperti ini. Dia pasti sangat terpukul hari ini. Setelah itu, Sheldon berkata kepada Cat Van, ayah, kamu harus segera memutuskan, atau aku khawatir kamu akan pergi ke Zimbabwe. Pada saat ini, Cat Van merasa sangat tidak rela. Tetapi ketika memikirkan Istana Wanlong, dia langsung putus asa. Charlie juga baru saja mengatakan bahwa dia tidak perlu melakukan hal semacam ini sendiri. Dia dapat menanganinya dengan baik menggunakan Istana Wanlong. Jika seseorang ingin membantu, begitu mendengar kelompok tentara bayaran seperti Istana Wanlong, dia pasti tidak akan jadi membantu. Oleh karena itu, dia juga menyadari bahwa Charlie saat ini pasti tidak hanya menakut-nakuti dirinya sendiri. Sekarang dia berada di Gunung Winteri. Tidak mungkin dia memilih alasan lain. Dia harus menerima semua kondisinya. Memikirkan hal ini, dia menangis dan berkata, oke, saya terima. Charlie mengangguk dan berkata, mudah jika kamu nyaman. Besok, saya akan meminta orang-orang Istana Wanlong membawa dirimu ke Madagaskar. Saya akan meninggalkan beberapa orang untuk melindungi keselamatan kamu. Perekonomian negara itu terbelakang, dan keamanan publik tidak begitu baik. Kamu tahu itu. Cat Van bertanya-tanya dan bertanya, lalu bagaimana dengan kebutuhan dasar kehidupan? Ini mudah. Charlie menanggapi dengan enteng. Kamu dengan patuh dan rela menyerahkan posisi patriark kepada Sophie. Kamu bisa meminta Sophie berinvestasi membelikanmu sebidang tanah yang luas di Madagaskar. Bangun manor untuk kamu. Pekerjakan lusinan pelayan untuk menjaga rumah. Kamu akan menjadi tuan tanah di Madagaskar. Meskipun tidak dapat kembali, keluarga Schultz bisa pergi ke sana untuk menjenguk. Jika kamu memiliki pelayan atau kepala pelayan yang berguna, juga bisa dibawa ke sana. Setidaknya bisa memastikan kualitas hidup di Madagaskar tidak terlalu menurun. Kemudian, Charlie mengingatkan dengan sangat serius. Kamu harus ingat, ini berdasarkan kerjasama penuh. Jika tidak bekerja sama, saya minta maaf. Saya hanya akan membangun sebuah pondok di dataran Madagaskar. Dan kamu akan hidup berdampingan dengan monyet. Ketika Cat Van mendengar ini, dia berkata hampir tanpa ragu, saya akan bekerja sama. Akan bekerja sama. Saya bersedia bekerja sama. Kata-kata Charlie memberi Cat Van kesempatan. Awalnya berpikir bahwa Charlie akan membiarkan pergi ke Madagaskar untuk menjalani kehidupan yang sulit. Tetapi ternyata Charlie membiarkan dirinya menjadi tuan tanah di sana. Jika ini masalahnya, itu hanyalah pindah ke daerah lain. Bab 3402. Dia berpikir dalam hati. Tidak peduli seberapa miskinnya Afrika. Selama ada banyak uang, saya dapat hidup dengan nyaman. Paling buruk, perlu membeli banyak barang dari luar negeri.
Dengan sumber keuangan keluarga Schultz, saya sendirian bisa membeli Madagaskar. Tapi jika memang ingin membangun rumah bangsawan ratusan hektar di Madagaskar, itu hanya masalah percikan air. Selama saya tidak mengalami kesulitan dan bisa menikmati masa tua, saya akan puas. Melihat Cat Van akhirnya menyerah, Charlie menatap Sophie dan berkata, "Nona Schultz, kemarilah." Sophie memandang Charlie dengan gugup, merasa bingung untuk sementara waktu. Ketika Charlie langsung meminta menyerahkan posisi patriark kepada Sophie, Sophie sangat terganggu. Pertama, dia tidak tahu mengapa Charlie ingin membantu seperti ini. Dan yang kedua, dia tidak tahu apakah dia memiliki kemampuan untuk menjalankan keluarga sebesar keluarga Schultz dengan baik. Namun, melihat Charlie menyuruhnya pergi sekarang, Sophie bergerak dengan patuh meskipun dia gugup. Dia melangkah ke depan Charlie dan bertanya dengan hormat, "Dermawan, apakah kamu punya perintah?" Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Kakekmu akan mewariskan gelar patriarkmu. Kamu akan menjadi patriark keluarga Schultz. Kamu harus berterima kasih padanya." Sophie tertegun sejenak. Dia sangat jelas bahwa Charlie membantu memulihkan semua ini untuk dirinya sendiri langsung dari kakeknya. Jadi dia segera berkata, "Kakek, terima kasih atas cintamu. Tapi aku benar-benar tidak yakin akan bisa mengelola keluarga sebesar ini." Charlie berkata saat ini, "Kamu tidak perlu meragukan dirimu sendiri. Saya sudah berhubungan dengan banyak orang di keluarga Schultz. Kamu satu-satunya yang memiliki karakter dan kemampuan yang baik." Berbicara tentang ini, Charlie memandang Rosalie dan berkata, "Bahkan Rosalie, dia dibutakan oleh keluarga Schultz dan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa memandang bulu di masa lalu. Meskipun itu semua diperintahkan oleh ayah dan kakekmu, dia sendiri tidak sepenuhnya bertanggung jawab." Ketika Rosalie mendengar ini, dia sedikit menundukkan kepalanya karena malu. Di masa lalu, dia melakukan banyak hal sambil melirik keluarga Schultz, termasuk membunuh keluarga Matsumoto di Jepang, termasuk anak-anak mereka. Oleh karena itu, ketika Charlie mengatakan bahwa dia tidak sepenuhnya bertanggung jawab, dia setuju 100% di dalam hatinya. Pada saat ini, Charlie berkata kepada Sophie lagi, "Ada rubah tua seperti ayahmu dan kakekmu di keluarga Schultz. Mereka telah melakukan terlalu banyak kejahatan selama bertahun-tahun. Saya tidak bermaksud untuk terus mengungkit skor kedua orang tua di sini. Tetapi jika ingin melihat ke belakang, saya yakin kamu dapat memimpin keluarga Schultz. Hanya kamu yang berada di jalan yang benar." Dengan mengatakan itu, Charlie menatap Cat Van dan Sheldon, dan berkata dengan tenang, "Awalnya dalam rencanaku, keluarga Schultz cepat atau lambat akan aku musnahkan. Karena dalam jangkauan pandanganku, tidak ada orang baik dalam keluarga Schultz. Saya berubah sekarang pikiran karena saya percaya pada karaktermu. Kamu bisa memimpin keluarga Schultz ke jalan yang benar. Hanya ketika keluarga Schultz berada di jalan yang benar, saya akan menyetujui kebijakan lunak terhadap keluarga Schultz. Jadi, tidak ada yang lebih cocok untuk posisi ini selain kamu di keluarga Schultz." Pada titik ini, Charlie memandang Cat Van dan berkata dengan dingin, "Jadi Cat Van, jangan berpikir bahwa Sophie mengembangkan bisnis keluargamu. Dia yang menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, terserah Anda untuk mengenakan kain kabung dan berkabung hari ini dan pergi ke Gunung Winteri untuk menonton pertunjukan yang bagus. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan Gunung Winteri hidup-hidup." Cat Van menggigil saat ini, melihat Charlie tidak terdengar seperti bercanda sama sekali. Dia sangat takut sampai berkeringat deras. Dia awalnya berpikir bahwa Charlie dengan sengaja menghukum dirinya sendiri dan membalas dendam pada dirinya sendiri. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa Charlie membiarkan dirinya hidup. Bab 3403. Charlie juga tidak bermaksud menakut-nakuti Cat Van. Sebelum hari ini, dia awalnya ingin membunuh Porter dan Cat Van bersama. Namun, setelah Porter pergi ke Gunung Winteri, pikirannya berubah. Dia tahu bahwa Porter terlalu sombong, tapi setidaknya dia berbakti kepada orang tuanya dan memiliki rasa kesetiaan kepada rekan-rekannya. Berpikir bahwa dia pasti akan pergi ke Eropa dan Amerika Serikat di masa depan, dan harus memiliki tim yang cukup kuat, pikirannya berubah. Dirinya mengalahkan Porter dan mengambil alih seluruh istana Wanlong untuk digunakannya.
Sekarang Porter telah dia kuasai. Tidak artinya membunuh Cat Van, seorang lelaki tua yang jahat. Lebih baik memaksanya memberi jalan kepada Sophie untuk menyelesaikan masalah serius keluarga Schultz sepenuhnya. Charlie percaya pada karakter Sophie dan juga percaya pada kemampuan Sophie. Jika dia bisa mengambil posisi patriark, dia pasti bisa menangani urusan di dalam dan di luar keluarga Schultz dengan baik. Saat itu, keluarga Schultz tidak lagi menjadi musuh keluarga Wade, melainkan menjadi sekutu Charlie. Cat Van juga mengerti apa yang dipikirkan Charlie. Dia menjadi tenang sepenuhnya, menatap Sophie, dan berkata dengan serius, "Sophie, Tuan Wade benar. Memang tidak ada seorang pun di seluruh keluarga Schultz yang lebih cocok untuk posisi ini daripada kamu. Saya akan melakukan semua prosedur secepat mungkin dan percayakan sepenuhnya keluarga Schultz ke tanganmu. Nasib keluarga Schultz akan bergantung pada kamu untuk membimbingnya di masa depan." Sophie ragu sesaat, lalu berkata, "Kakek, aku mengerti." Sophie memandang Charlie, dan berkata dengan tulus dan tegas, "Jangan khawatir, dermawan. Saya akan melakukan yang terbaik." Charlie mengangguk sedikit, dan berkata, "Dalam hal ini, segera tanda tangani semua formalitas hari ini." Setelah selesai berbicara, Charlie menatap Sheldon lagi, dan berkata, "Dan kamu, seperti yang aku katakan sebelumnya. Aku sudah mengira kembali selama festival Qingming ini. Selain menyampaikan pengakuan di depan orang tuaku, kamu juga harus melakukannya pada Bibi Dun. Saya akan meminta seseorang menyiapkan prosedur yang relevan untuk tanda tangan Anda hari ini." Sheldon sudah lama tahu bahwa tidak mungkin menyelamatkan pernikahan antara dirinya dan Helen. Dan dengan tekanan Charlie di sini, tidak mungkin dia menahannya. Jadi, dia mengangguk dengan sedih, dan berkata, "Oke, aku akan tanda tangan." Setelah itu, dia bertanya kepada Charlie dengan penuh harap, "Tuan Wade, kamu katakan di awal bahwa jika Sophie mengambil posisi Patriark Schultz dalam 3 tahun, kamu akan mengizinkan saya kembali. Sekarang Sophie sudah mewarisi keluarga Schultz. Bisakah aku kembali?" Charlie mengangguk, dan berkata, "Saya memang mengatakan ini dari awal. Jika ingin, kamu bisa kembali. Tetapi untuk menghindari campur tangan dengan keputusan Sophie berikutnya, kamu harus berada di bawah pengawasan perumahan. Aku akan menentukan lokasinya." Sheldon berkata dengan wajah sedih, "Tuan Wade, kamu agak tidak pantas. Kamu dengan jelas mengatakan sebelumnya bahwa jika Sophie menjadi kepala keluarga, saya akan dibebaskan." Charlie berkata dengan dingin, "Jangan lupa siapa yang mengizinkan Sophie menjadi patriark." Setelah itu, Charlie berkata lagi, "Karena kamu ingin menggigitku dengan kata-kata, maka itu tidak masalah." Charlie memandang Cat Van saat ini, dan berkata dengan tenang, "Ketika Tuan Schultz menandatangani dokumen terkait, dia akan mengubah keseluruhan sistem keluarga Schultz. Mulai sekarang, Sophie menjadi kepala keluarga Schultz, sekaligus direktur Schultz Group." Cat Van tidak berani membantah Charlie, dan dengan cepat berkata, "Tidak masalah. Tidak masalah. Bagaimanapun, dari sudut pandang hukum, gelar patriark tidak dapat dipertahankan. Yang sebenarnya berdiri adalah posisi direktur dan hak suara di Dewan Arah." Charlie mengangguk, menatap Sheldon, dan berkata, "Maaf, putrimu sekarang sudah menjadi ketua Schultz Group, bukan kepala keluarga Schultz saja. Jadi aku hanya bisa bekerja keras agar kamu kembali ke Suriah untuk beberapa tahun lagi. Tapi jangan khawatir, saya akan menyapa Hamid dan meminta untuk memperlakukan kamu dengan perhatian khusus." Sheldon gemetar ketakutan, dan dengan cepat berkata, "Tuan Wade, saya salah. Saya bersedia ditempatkan di bawah pengawasan rumah. Saya bersedia menjadi penghuni rumah. Saya akan baik-baik saja. Tolong jangan kirim saya kembali ke Suriah." "Sudah cukup." Charlie memang berharap Sheldon menyerah. Dia berkata dengan ringan, "Karena kamu bersedia menerimanya. Setelah upacara pemujaan leluhur selesai, kamu dapat kembali ke Aurus Hill bersamaku. Saya akan membuat pengaturan yang tepat untuk Anda." Ketika Sheldon mendengar ini, dia langsung berlutut dan memohon dengan wajah sedih, "Tuan Wade, tolong jangan kirim saya ke peternakan anjing." Bab 3404.
Charlie tidak berbicara, tetapi melirik dengan santai ke arah Yasita yang berdiri bersama Rosalie dari sudut matanya. Melihat ekspresi gugup Yasita saat ini, Charlie tahu bahwa dia pasti masih peduli pada Sheldon. Lagi pula, Yasita menyumbangkan lengannya untuk Sheldon dan melahirkan seorang putri untuknya. Dia pasti memiliki cinta sejati untuk Sheldon. Memikirkan hal ini, Charlie menghela napas pelan dan berkata kepada Sheldon, "Oke, aku tidak akan mengirimmu ke peternakan anjing." Setelah itu, dia memandang Holden dan berkata, "Tuan Harker, setelah Sheldon tiba di Aurus Hill, atur seseorang dari keluarga Harker untuk mengawasinya." Holden tidak menyangka Charlie akan menyerahkan Sheldon kepadanya. Dia buru-buru bertanya kepadanya, "Tuan Wade, apa yang kamu inginkan?" Charlie berkata dengan ringan, dia ayah kandung Sophie dan Rosalie. Melihat dia memiliki sikap yang baik dalam mengakui kesalahannya, aku tidak akan dengan sengaja menyiksanya. Aku juga tidak akan mengirimnya ke peternakan anjing. Ketika Sheldon mendengar Charlie mengatakan ini, dia menghela nafas lega, dan matanya hampir tidak bisa menahannya. Charlie melanjutkan saat ini, biarkan dia tinggal di villa tempat kalian tinggal. Beri saja ruang untuknya di ruang bawah tanah. Keluarga Harker akan bertanggung jawab atas makanan dan pakaiannya. Tetapi saya punya beberapa garis merah yang tidak boleh disentuh. Holden buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, "Tuan Wade, berikan saja perintah Anda. Saya akan mematuhinya." Charlie berkata, "Pertama, dia tidak boleh meninggalkan villa setengah langkah. Kedua, dia tidak boleh berhubungan dengan dunia luar kecuali keluarga Harker, termasuk Sophie dan Rosalie." Holden segera berkata dengan hormat, "Tuan Wade, yakinlah. Saya akan mengambil kepala sebagai jaminan bahwa saya tidak akan pernah membiarkan dia meninggalkan villa dan berkomunikasi dengan dunia luar." Sheldon juga menghela nafas lega saat ini. Hubungannya dengan keluarga Harker sebenarnya cukup baik selama ini. Tak perlu dikatakan, dia berselingkuh dengan Yasita pada awalnya. Dan Yasita mengambil inisiatif. Yasita tidak bisa disebut patah hati. Selain itu, dia adalah ayah Rosalie. Dan dia merawat keluarga Harker dengan baik di masa lalu. Hubungannya dengan keluarga Harker sebenarnya cukup baik. Charlie menyerahkannya kepada keluarga Harker bukan hanya karena dia ingin memberi rasa manis pada Sheldon. Alasan utamanya adalah dia merasa bahwa Yasita sangat mengantuk. Dia telah mengabdikan banyak hal untuk Sheldon dalam hidupnya. Dia menjadi pengawal pribadi Sheldon ketika dia masih gadis. Dan kemudian dia lumpuh. Lalu melahirkan seorang putri untuknya, dan membesarkan seorang remaja sendirian. Dedikasi semacam ini telah lama melampaui orang biasa. Oleh karena itu, Charlie sengaja menciptakan kesempatan untuknya. Di masa depan, Sheldon hanya bisa dibujuk oleh keluarga Harker. Yasita pasti akan menjaganya dengan baik. Jika Sheldon benar-benar orang yang baik, setelah menceraikan Helen dan menjadi penjaga rumah di Aurus Hill, dia akan memperlakukan Yasita dengan baik. Jika suatu hari dia menyadari dan memutuskan untuk menikahi Yasita dan menjalani kehidupan yang baik bersama, dia pasti akan membebaskannya. Tentu saja, Charlie tidak akan pernah mengucapkan kata-kata ini. Jika diungkapkan sekarang, Sheldon mungkin akan segera menyetujui demi kebebasan. Hal ini, dia masih perlu membuat dia menyadarinya secara perlahan. Ketika dia mengerti dengan jelas, dia akan bebas. Bab 3405. Sheldon tentu saja masih belum bisa mengetahui niat Charlie. Yang dia tahu sekarang adalah bahwa dia pada dasarnya bisa dibebaskan. Apalagi jika di bawah pengawasan keluarga Harker di Aurus Hill. Itu pasti 18.000 kali jauh lebih baik daripada di Suriah. Sekarang dia sangat gembira, berharap bisa pergi ke Aurus Hill secepatnya. Saat ini, Sophie sangat berterima kasih kepada Charlie. Dia menghela napas diam-diam dan sesak di dalam hatinya. Tidak disangka dermawan membalas kejahatan dengan kebaikan. Dia memberikan hasil yang lebih baik kepada keluarga Schultz daripada yang saya harapkan. Kakek dapat meninggalkan Gunung Winteri dengan aman. Ayah bisa kembali ke Aurus Hill untuk menghabiskan masa depan orang tuanya secara rahasia. Dan aku secara resmi mengambil alih keluarga Schultz dan menjadi kepala keluarga Schultz. Saat dermawan membunuh dua panglima perang istana Wanlong dengan jentikan lehernya, aku berpikir kakek akan mati di sini.
Tapi aku tidak menyangka dermawan membiarkan hidup. Ini memang model membalas kebencian dengan kebaikan. Tapi Sophie juga menyadari, Charlie menyelamatkan nyawa kakeknya agar dirinya lebih baik dalam mengambil alih keluarga Schultz. Sebagian besar saham keluarga Schultz adalah milik lelaki tua itu, dan semua hak suara adalah miliknya. Dia adalah kepala keluarga Schultz dan sebenarnya pengontrol dari semua properti keluarga Schultz. Jika dia meninggal hari ini, maka keluarga Schultz harus membagikan warisan sesuai urutan suksesi. Meskipun ayahnya adalah putra tertua, kebebasannya dibatasi oleh Charlie, dan situasi paman kedua juga sama. Dalam hal ini, keluarga Schultz pasti akan berantakan tanpa tulang punggung. Begitu keluarga berpisah, akan sulit bagi siapapun untuk menyatukan kembali keluarga Schultz. Namun, Charlie menggunakan syarat untuk menyelamatkan nyawa lelaki tua itu sebagai ketidakseimbangan atas kesediaan lelaki tua itu dan dorongan yang wajar dan sah dari semua hak yang dimiliki dan kendali. Sehingga Sophie dapat dengan mudah mengambil alih keluarga Schultz. Jadi Sophie berkuasa. Tidak ada yang bisa mengancam posisinya sebagai patriark. Jika ada anggota keluarga Schultz yang berani menolak, Sophie dapat mengeluarkannya dari keluarga Schultz dan sistem bisnis Schultz Group. Berpikir bahwa Charlie telah banyak membantu, rasa terima kasih Sophie tidak dapat ditambahkan lagi. Pada saat ini, tampilan mata di tengah-tengah menatap Charlie dengan mata panas. Orang ini adalah Helena yang berdiri di tengah kerumunan di belakang Charlie. Dia tidak menyangka Charlie memiliki kekuatan yang begitu besar. Apalagi Charlie bisa membuat Sophie duduk di singgasana patriark keluarga Schultz hanya dengan beberapa patah kata. Ini mengingatkannya pada apa yang dikatakan Charlie sebelumnya. Dia datang. Charlie bilang dia bisa membantu saya duduk di posisi Ratu Nordik. Tadinya saya masih sedikit tidak yakin. Tapi sekarang, saya yakin Charlie mampu melakukannya. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan keinginan untuk membalas dendam. Dan dia sudah menantikan saat dia akan menjadi permaisuri dan menginjak-injak Olivia di bawah kakinya. Namun, Charlie tidak memperhatikan Helena saat ini. Dia berkata kepada Sheldon dan Cat Van, "Kalian berdua." Yang satu mengatur aliansi anti-Wade saat itu, dan yang lainnya menggerakkan ke Gunung Winteri dengan Rami dan berbakti hari ini. Hukuman mati dapat dihindari, namun hukuman hidup tidak dapat dihindari. Kalian berdua pergilah ke kuburan orang tuaku. Berlututlah dengan baik, berlututlah sampai jam ini besok pagi. Cat Van sedikit gemetar di dalam hatinya. Tetapi ketika memikirkan tentang berlutut selama semalam tanpa hukuman tambahan lainnya, dia merasa jauh lebih nyaman. Dia juga menyadari Charlie tidak mungkin mengirim dirinya ke Madagaskar dengan begitu bahagia, dan hukuman semacam ini dapat diterima olehnya. Hal yang sama berlaku untuk Sheldon. Sebelum dia datang, dia sudah siap untuk berlutut dan mengaku di depan makam Curtis dan istrinya. Charlie membuat dirinya tergeletak sepanjang semalam. Itu tidak melebihi harapan. Pada saat ini, Charlie memandang Porter dan tentara istana Wanlong lainnya. Lalu berkata dengan tenang, "Kalian mengganggu upacara pemujaan leluhur keluarga Wade dan ketenangan leluhur keluarga Wade. Kalian sama, harus beribadah di depan makam leluhur keluarga Wade sampai besok pagi." Porter berkata dengan hormat, "Bawahan mematuhi perintah." Porter mendefinisikan ulang dirinya sendiri sebagai seorang bawahan. Prajurit istana Wanlong lainnya juga langsung berkata, "Saya patuh." Charlie mengangguk, memandang Porter, dan berkata, "Ingat, setelah upacara berlutut selesai, aku akan menghadiahkan 3 hari libur. Kamu dapat menggunakan 3 hari ini untuk memilih tanah harta karun geomantik di East Cliff, dan memindahkan peti mati orang tuamu. Setelah pemakaman selesai, bawalah orang-orangmu ke Aurus Hill untuk menemuiku." Porter, yang berlutut di depan Charlie, bahkan lebih berterima kasih kepada Charlie ketika mendengar ini. Dia tidak pernah tahu apa yang akan Charlie lakukan dengan peti mati orang berikutnya. Meskipun Charlie menjelaskan bahwa dia tidak akan menghancurkan orang tuanya, Charlie menyelamatkan nyawanya. Jadi apakah dia akan menguburkan orang tuanya dengan damai menjadi hal paling menakutkan di hatinya? Bab 3406. Mendengar kata-kata Charlie sekarang, ganjalan terakhir di hatinya terlepas. Dia sangat berterima kasih. Sebelum dia menyadarinya, semua harga dirinya, kepercayaan diri,
dan pemberontakannya benar-benar dihaluskan oleh Charlie. Sekarang dia sudah menganggap Charlie sebagai dewa yang menyelamatkan dirinya sendiri dan seluruh keturunan keluarga Waldron. Namun, dia berkata kepada Charlie dengan sangat malu di dalam hatinya, "Tuan Wade, atas kebaikan Anda yang besar, bawahan pasti akan menghabiskan sisa hidupnya untuk membalas Anda dengan seluruh kekuatan." Berbicara tentang ini, Porter tidak dapat menahan desahan, dan berkata dengan mencela diri sendiri, "Sayangnya, saya sekarang orang yang tidak berguna yang meridiannya telah terputus. Bahkan jika saya berusaha keras untuk mendapatkan banyak hal, saya mungkin tidak dapat membuat Anda puas. Mohon maafkan saya." Charlie mendengarnya, dan berkata dengan tenang, "Kalau meridianmu terputus, lalu apa? Tinggal diperbaiki." Ketika Charlie mengatakan ini, semua orang semakin tercengang. Jadi bagaimana jika meridian terputus? Meridian adalah fondasi bagi praktisi seni bela diri. Telah lama ada konteks dasar di antara praktisi seni bela diri bahwa meridian yang rusak dapat diperbaiki secara perlahan. Tetapi sekali meridian terputus, sama sekali tidak mungkin diperbaiki. Namun, Charlie mengatakan semua ini dengan sangat mudah. Ini, bagi semua praktisi bela diri yang hadir, seperti sebuah fantasi. Bahkan Porter sendiri tidak percaya. Dia memandang Charlie, dan bertanya dengan tak percaya, "Tuan Wade, meridian saya, dapatkah berbohong?" Charlie berkata dengan ringan, "Porter, sebagai bawahanku, kamu harus ingat bahwa mulai sekarang, kamu tidak perlu meragukan semua yang aku katakan. Bahkan jika apa yang saya katakan menumbangkan pengalamanmu, kamu tidak perlu ragu. Karena selama saya mengutarakan, saya pasti bisa melakukannya." Porter segera berkata dengan ketakutan dan gentar, "Bawahan ini pantas mati. Bawahan ini seharusnya tidak meragukan apa yang dikatakan Tuan Wade. Tolong maafkan." Saat ini, Porter sudah mengagumi Charlie di dalam hatinya. Charlie hanya tersenyum kecil, lalu mengulurkan tangannya. Dia dengan lembut menekan telapak tangan di kepala Porter yang sedang berlutut, dan berkata dengan dominan, "Karena 8 meridianmu semuanya rusak, aku akan mendapatkan 8 meridianmu kembali." Sekarang semua meridian telah terbentuk kembali. Setelah selesai berbicara, dia menuangkan energi spiritual yang kuat ke dalam tubuh dari titik akupuntur Baihui di atas kepala Porter. Energi spiritual dengan cepat bergerak di sepanjang posisi meridian Porter. Yang pertama dimasuki energi spiritual adalah meridian Ren di antara 8 meridian Porter. Cara energi spiritual memasuki Ren adalah seperti versi sungai yang maju cepat yang menyuburkan tanah kering, meremajakan dasar sungai yang kering dan tanaman mati. Pada saat ini, Porter juga bisa merasakan seluruh proses meridian Ren dibentuk kembali. Pada saat ini, seluruh pandangan dunianya telah ditumbuhkan lagi, dan pada saat yang sama, perubahan besar telah terjadi. Pada saat ini, dia menganggap Charlie sebagai dewa di dalam hatinya, dan juga menganggap dirinya sebagai semut. Karena menurutnya, semua meridian dapat berdetak dengan mudah. Kekuatan seperti ini tidak ada bedanya dengan dewa. Dia merasa seperti orang bodoh yang memindahkan gunung, dan Charlie adalah dewa yang dapat dengan mudah membawa 2 gunung. Dengan Charlie, ketinggian yang tidak dapat dia capai dalam beberapa masa kehidupan melebihi telapak tangan. Para praktisi seni bela diri yang hadir juga terkejut. Mereka tidak dapat melihat tingkat penguatan orang dengan kekuatan lebih tinggi dari diri mereka. Mereka dapat melihat kekuatan orang dengan kekuatan lebih rendah dari diri mereka. Dari saat Porter memotong meridiannya, mereka semua dapat melihat bahwa Porter telah menjadi orang yang tidak berguna. Sekarang, mereka juga dapat melihat bahwa Porter telah berubah dari orang yang tidak berguna menjadi prajurit bintang 1 yang telah membuka kembali nadinya. Kerumunan tiba-tiba kagum, dan seseorang berseru, "Dasar pemikiran Porter saat ini sudah menjadi prajurit bintang 1. Ya, saya tidak menyangka, meridian yang rusak benar-benar bisa diperbaiki. Ya Tuhan, kekuatan Tuan Wade sangat kuat. Dengar, Porter sudah menjadi prajurit bintang 2. Aku akan pergi." Hanya dalam 10 detik, meridian Du Porter juga telah diperbaiki. Lebih dari itu, Tuan Wade sudah mulai memperbaiki meridian ketiganya sekarang. Meridian ketiga juga telah diperbaiki. Ini sebuah keajaiban.
Bab 3407. Ketika Charlie memperbaiki meridian keempat Porter, Holden sudah tidak bisa lagi melihat tingkat menghancurkan Porter. Yang bisa melihat terobosan Porter saat ini hanya beberapa pendekar bintang 5 dari Istana Wanlong. Mengenai dua limbah besi, Hunter dan Zain, mereka sudah berakhir. Dan ketika meridian kelima Porter juga diperbaiki, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang dapat melihat Bluetooth Porter kecuali Charlie. Segera setelah itu, meridian Porter yang tersisa juga mengirimkan satu persatu. Porter merasakan 8 meridian yang baru saja dia hancurkan telah sepenuhnya. Apa yang Porter bahkan tidak bisa bayangkan adalah bahwa 8 meridiannya adalah berkah tersembunyi. Setelah pulih satu persatu, dia mencapai penguasaan alam gelap. Porter saat ini bukan lagi seorang seniman bela diri bintang 8. Dia telah memasuki ranah penguasa alam gelap. Butuh lebih dari 10 tahun bagi gurunya untuk beralih dari prajurit bintang 8 ke alam gelap. Namun, dengan bantuan Charlie, hanya butuh beberapa menit. Peningkatan yang begitu besar dalam sekejap membuatnya sangat mengerikan. Dia bahkan merasa seolah-olah dia telah meninggal dunia. Jika kejadian ini tidak terjadi, dia tidak akan pernah percaya bahwa ada kemampuan yang begitu kuat di dunia ini. Dia bisa merasakan bahwa apa yang digunakan Charlie adalah energi yang jauh lebih kuat dan ajaib daripada energi internal. Ini mengingatkannya pada apa yang dikatakan gurunya saat itu. Gurunya mengatakan bahwa di dunia ini, prajurit hanyalah tingkat kekuatan terendah di atas orang biasa. Di atas prajurit, ada banyak sistem kekuatan yang jauh melampaui seni bela diri. Bagi praktisi seni bela diri, kemungkinan besar mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyentuhnya seumur hidup. Melihat bahwa Charlie memiliki kekuatan supranatural seperti itu, Porter langsung meyakini bahwa sistem kekuatan Charlie jelas bukan praktisi seni bela diri lagi, tetapi level yang lebih tinggi dari seni bela diri. Dia bahkan tidak tahu berapa level lebih tinggi dari kekuatan supernatural yang hebat. Seolah-olah dia terlahir kembali. Dia bersujud kepada Charlie lagi, lalu berkata dengan penuh rasa terima kasih, Tuan Wade, terima kasih atas kebaikan Anda memulihkan saya kembali. Sekarang saya telah mencapai penyempurnaan agung dari alam gelap. Saya pasti akan melakukan yang terbaik selama sisa hidup. Kata-kata Porter membuat semua praktisi seni bela diri yang hadir merasa kaget bagai tersambar petir. Siapa yang berani percaya bahwa Charlie tidak hanya membantu Porter memulihkan meridiannya, tetapi juga membantunya mencapai langit dalam satu langkah dan menjadi penguasa alam gelap. Siapa yang berani percaya bahwa dalam kehidupan ini, ada kesempatan untuk melihat seorang seniman bela diri top yang berada dalam agung kegelapan dengan matanya sendiri. Mereka pikir sudah sangat ajaib bahwa Charlie bisa memulihkan meridian Porter. Bukan mereka sangka keajaiban yang sebenarnya ada di sini. Ini adalah kekuatan supranatural yang luar biasa untuk mengubah tanduk menjadi sihir. Untuk sementara, banyak orang lebih mengagumi Charlie. Pada saat yang sama mereka sangat iri pada Porter. Merasa bahwa Porter telah menemukan kesempatan paling berharga di dunia. Faktanya, Charlie tidak ingin membantu Porter meningkatkannya. Meskipun meridiannya telah terbuka hingga 8, pada dasarnya tidak satu pun dari mereka dapat memasuki alam kegelapan yang benar-benar tidak terblokir. Kali ini, setelah pecah dan kemudian berdiri, semua meridian akan sepenuhnya terbuka setelah rekonstruksi Qi yang sebenarnya. Kedelapan meridian tidak diblokir, dan Porter telah menjadi seniman bela diri top di alam kegelapan. Bab 3408. Namun, Charlie tidak memanfaatkan Porter dengan sia-sia, karena mulai hari ini, Porter tidak lagi memiliki kehidupannya sendiri, karena seluruh waktu dan tenaganya selama sisa hidupnya akan dicurahkan untuk Charlie. Jadi, Charlie menatapnya, sedikit mengangguk, dan berkata dengan tenang, "Ingat apa yang kamu katakan. Aku bisa memberikan kesempatan dan aku juga bisa mengalahkanmu kembali ke bentuk asli." Porter berkata dengan sangat tulus, "Jangan khawatir, Tuan Wade. Jika saya melanggar sumpah, saya akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan." Charlie mengangguk, memandang Hunter yang digulingkan, dan Zain yang membayangkan. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kalian berdua harus berpikir dengan hati-hati beberapa hari ini. Saat kalian tiba di Aurus Hill, saya akan memberi kalian kesempatan untuk membuka lembaran baru dan membuat kalian semua kembali normal.
Tetapi kalian juga harus ingat bahwa jika kalian berani berniat tidak setia, aku akan membuat hidup kalian lebih buruk dari kematian. Ketika Hunter mendengar ini, dia menangis dan bertanya-tanya, yakinlah, Tuan Wade. Bawahan ini pasti akan melewati api dan air kamu di masa depan. Kesadaran Zain sudah tertutup lagi, dan dia berdiri di sana dengan bengong untuk beberapa saat. Tapi kesadarannya yang terperangkap di dalam tubuhnya sudah sangat bersemangat. Baginya, selama hari-hari tidak bisa hidup dan tidak bisa mati bisa berakhir, dia tidak akan mengeluh tentang apa yang diminta untuk dia lakukan. Porter tidak menyangka bahwa Charlie akan melepaskan kedua rekan seperjuangannya dengan perasaan yang dalam. Dia segera berkata dengan rasa terima kasih, Tuan Wade, mereka tidak akan pernah mencintai kebaikanmu yang luar biasa. Charlie sedikit mengangguk, dan berkata, dengar, tentang masalah hari ini, keluarga Istana Wanlong dan keluarga Wade akan merilis berita nanti. Menjelaskan bahwa kesalahpahaman antara kedua keluarga telah diselesaikan sepenuhnya, dan keluarga Istana Wanlong dan keluarga Wade akan tenang. Tidak ada lagi kebencian baru atau lama, karena apa yang terjadi hari ini, tidak ada seorang pun di Istana Wanlong yang boleh mengungkapkannya ke dunia luar. Porter langsung berkata, bawahan ini akan diumumkan ke publik nanti. Charlie mengangguk, dan berkata lagi, pada saat itu, dunia luar pasti akan menebak bagaimana keluarga Wade lolos dari malapetaka ini. Dan Istana Wanlong akan membiarkan angin keluar pada saat itu, mengatakan bahwa keluarga Wade telah menyerahkan setengah dari saham Wade Group kepada Istana Wanlong, sebagai ketidakseimbangan atas pemahaman Istana Wanlong. Porter dan semua prajurit Istana Wanlong sangat bingung. Tidak ada yang mengerti mengapa Charlie ingin mengklaim bahwa keluarga Wade telah ditaklukkan Istana Wanlong ketika dia jelas-jelas mengalahkan Istana Wanlong. Tapi Porter mengerti bahwa Charlie pasti punya alasan untuk melakukan itu. Yang harus dia lakukan hanyalah menjalankan 100% setiap instruksi yang diberikan. Jangan terlalu banyak bertanya. Jadi, dia langsung berkata dengan hormat, jangan khawatir, Tuan Wade. Bawahan akan mengumumkan kepada publik seperti yang Anda katakan. Yeremia sangat bingung ketika mendengar ini. Dia bertanya, Charlie, ini kesempatan terbaik bagimu untuk secara resmi kembali ke keluarga Wade. Kalau kamu menyatakan bahwa Istana Wanlong telah berjanji setia kepada Anda, maka keluarga Wade akan menjadi pusat perhatian yang tak akan berkompetisi di negara ini. Ini sangat bagus. Mengapa kamu ingin orang lain berpikir bahwa keluarga Wade kita telah ditundukkan? Charlie berkata dengan ringan, Istana Wanlong akan menjadi prajurit kejutan yang tak terduga dijanjikan. Jika berita mengunduh Istana Wanlong dirilis secara langsung seperti ini, itu hanya akan meningkatkan beberapa distribusi palsu, dan tidak akan ada manfaat selain itu. Sebaliknya, kemungkinan besar akan diperhatikan atau diincar oleh kekuatan lain karena ini. Daripada melakukan ini, lebih baik tidak menonjolkan diri dan menyembunyikannya di dalam-dalam. Biarkan dunia luar berpikir bahwa keluarga Wade telah memerintahkan kepala mereka di Istana Wanlong, dan vitalitas keluarga telah terluka parah. Ini akan membuat musuh yang bersembunyi bersantai, dan jika ada pertempuran besar di masa depan, Istana Wanlong bisa melangkah keluar dan menangkapnya tanpa persiapan dan mengejutkannya. Yeremia memahami niat Charlie. Dia bertanya lagi, Charlie, kamu tidak berencana mengumumkan bahwa kamu secara resmi kembali ke keluarga Wade? Charlie berkata, belum waktunya diumumkan kepada publik. Saya ingin mencari tahu kebenaran tentang pembunuhan orang tua saya. Saya juga akan menemukan kesempatan untuk mengetahui garis bawah keluarga Rothschild. Kamu tidak bisa mengambil inisiatif untuk mengekspos diri sendiri. Dan kamu tidak dapat mengambil inisiatif untuk menyerahkan strategi keuntungan dari keterbukaan musuh dan rahasia kita. Yeremia mengangguk ringan, dan bertanya kepadanya, Charlie, bagaimana saya mengumumkan perubahan patriark keluarga Wade? Charlie berkata, tidak perlu mengumumkan masalah ini ke dunia luar. Selanjutnya, saya akan bertanggung jawab atas urusan keluarga Wade. Tetapi di permukaan, kamu masih menjadi kepala keluarga Wade. Yeremia setuju dan berkata, oke, kalau begitu aku tidak akan mengumumkannya. Charlie mengamati orang-orang di belakangnya lagi, melengkungkan tangannya, dan berkata dengan serius, semuanya
Terima kasih banyak telah datang ke Gunung Winteri untukku, Charlie. Tapi tolong bantu aku. Jangan membocorkan semua yang terjadi hari ini di sini. Bab 3409. Semua orang setuju saat mendengar ini. Mereka semua mengenal Charlie dengan baik dan mengetahui profil rendah hatinya. Karena Charlie tidak ingin berita ini disebarkan, maka tidak ada yang akan membuka mulut. Charlie memandang Cat Van dan berkata lagi, masalah penyerahan kepada Sophie harus diumumkan posisi kepada publik. Jika tidak, saya khawatir dia tidak akan dapat memperoleh otoritas dalam keluarga Schultz. Cat Van mengangguk dengan cepat dan berkata, itu dia. Hari ini saya akan mengaku di depan orang tua Tuan Wade, dan besok saya akan mengumumkan resmi tentang itu. Sophie akan mengambil alih dengan lancar. Bagus, Charlie mengangguk puas, dan berkata, setelah perjanjian ditandatangani, informasi diumumkan, dan penyerahan hak selesai, saya akan meminta seseorang mengantarkan kamu ke Madagaskar. Selama Anda bekerja sama dengan baik, kamu bisa membawa barang apa saja yang perlu kamu bawa ke Madagaskar. Siapapun bisa kamu ajak, selama tidak terlalu dibesar-besarkan. Saya tidak akan ikut campur. Kamu bisa cepat meminta semua orang bersiap. Cat Van berkata dengan penuh semangat. Terima kasih, Tuan Wade. Terima kasih, Tuan Wade. Ngomong-ngomong, saya ingin membawa pengurus rumah tangga saya, Arrington. Meminta dia menyiapkan perbekalan dan tim untuk Madagaskar. Arrington, yang sedang menunggu kepulangan Cat Van yang penuh kemenangan di rumah keluarga Schultz, tidak pernah bermimpi bahwa pelanggan telah memutuskan untuk membawanya ke Madagaskar. Dan Charlie berkata kepada Yeremia saat ini, orang-orang istana Wanlong dan keluarga Schultz akan berlutut seperti ini dulu. Upacara pemujaan leluhur akan berlanjut seperti biasa. Yeremia berkata, kalau begitu aku akan meminta semua orang bersiap-siap. Charlie mengangguk, melihat Helena yang sulit berbaur dengan kemacetan dan sekitarnya. Dia berkata kepada Yeremia, ngomong-ngomong, jangan lupa mengatur pesawat Concorde sore ini, aku akan mengirim Helena kembali. Yeremia segera berkata, jangan khawatir, Charlie. Kakek sudah mengatur pesawat. Kamu bisa lepas landas kapan saja. Saat ini, Helena memberanikan diri untuk berjalan ke hadapan Charlie, dan berkata dengan nada hormat, terima kasih telah mengirimkan urusan saya, Tuan Wade. Melihat dia tampak ragu-ragu untuk berbicara, Charlie berkata, Helena, jangan khawatir. Saya sudah berkata untuk mendapatkan kembali tahta. Aku pasti akan memenuhi janjiku. Helena segera menghela nafas lega, mengangguk penuh terima kasih dan berkata, terima kasih, Tuan Wade. Saat dia mengatakan itu, Helena ragu lagi, dan berkata, Tuan Wade, saya baru saja menerima pesan dari Eropa Utara. Hal-hal mungkin telah berubah di sana. Charlie mengerutkan kening dan bertanya, pesan apa? Helena berkata, dikatakan bahwa Olivia dan perwakilan keluarga Rothschild berbicara larut malam kemarin. Mereka telah mencapai kesepakatan pernikahan awal dan akan membuat pengumuman resmi pada pukul 10 pagi waktu setempat hari ini. Olivia akan menikahi anggota keluarga Rothschild, dan pernikahan dijadwalkan besok malam. Charlie bertanya dengan heran, keluarga Rothschild, apakah Olivia bertemu dengan seseorang dari keluarga Rothschild? Helena berkata, sejauh yang saya tahu, Olivia tidak punya pacar yang sama sekali. Dan keluarga kerajaan Nordik dan keluarga Rothschild tidak memiliki persimpangan sebelumnya. Ini terjadi agak tiba-tiba. Ketika Charlie mendengar tentang keluarga Rothschild, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Meskipun dia selalu tahu bahwa keluarga Rothschild dan ayahnya adalah musuh bebuyutan saat itu, dan percaya bahwa keluarga Rothschild mungkin berada di balik pembunuhan orang tuanya, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk melakukan kontak langsung dengan mereka. Bab 3410. Satu-satunya yang memiliki sedikit hubungan dengan keluarga Rothschild adalah Walter Hockwitz dan ayahnya, Steve Hockwitz, yang dikurung di kandang anjing Albert. Keluarga Hockwitz adalah kerabat jauh keluarga Rothschild. Kerabat jauh yang begitu jauh sehingga keduanya telah lama hilang di Aurus Hill. Dan tidak ada seorang pun dari keluarga Rothschild yang datang untuk menemukan mereka. Dari sini terlihat bahwa, di mata keluarga Rothschild, keluarga seperti Hockwitz hanyalah kerabat miskin yang harus mereka hindari.
Namun kali ini, Olivia sebenarnya ingin menikah dengan seseorang dari keluarga Rothschild, yang membangkitkan minat Charlie. Jadi, dia bertanya, mengapa Olivia tiba-tiba memutuskan untuk menikah? Bukankah Ratu tidak bisa bertahan selama beberapa hari? Apakah dia tidak pantas untuk menikah saat ini? Helena berkata, jika Olivia ingin menikah dalam waktu dekat, sekarang adalah waktu yang paling tepat. Begitu nenek meninggal, dia tidak akan bisa menikah untuk waktu yang lama. Charlie bertanya dengan heran, apa? Dalam keluarga kerajaan Nordik, ada juga yang mengatakan bahwa ratu tidak dapat menikah dalam jangka waktu tertentu setelah kematian nenek moyang mereka. Helena menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun kami tidak mengatakan ini, Olivia memiliki status khusus. Dia adalah yang pertama di garis tahta. Begitu nenek meninggal, dia harus mengingat semua urusan pribadi dan mengadakan upacara penobatan. Helena melanjutkan, menurut tradisi kerajaan, kaisar atau ratu baru tidak diperbolehkan menikah atau bercerai dalam waktu 3 tahun setelah dia naik tahta. Karena 3 tahun pertama adalah tahap kritis untuk membangun citra pribadinya dan citra keluarga kerajaan. Bisnis telah ikut campur, jadi Olivia baru bisa menikah sebagai ratu setelah 3 tahun bertahta. Atau dia harus menikah sebelum nenek meninggal? Charlie bertanya dengan curiga. Menurut apa yang kamu katakan, dia bahkan tidak punya pacar sebelumnya. Dan sekarang dia tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan menikah dengan anggota keluarga Rothschild. Itu seharusnya pertukaran keuntungan, bukan? Helena mengangguk dan berkata, kurasa begitu. Olivia selalu mengutamakan kepentingan, dan tanpa dukungan minat yang kuat, tidak mungkin dia tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan menikah saat ini. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Keluarga Rothschild pasti menyukai status ratu yang akan dia dapatkan segera. Berbicara tentang hal ini, Charlie hanya bisa mencibir. Saya hanya tidak menyangka bahwa keluarga Rothschild yang menutupi langit dengan satu tangan di Eropa dan Amerika Serikat juga akan menjadi generasi petani. Ini sedikit berbeda dari perilaku rendah hati mereka yang biasa. Porter berkata dengan hormat saat ini, Tuan Wade, saya masih tahu sedikit tentang keluarga Rothschild. Struktur keluarga mereka sangat besar. Mengesampingkan kerabat dengan nama keluarga lain, cabang Rothschild saja ada lusinan di seluruh Eropa dan Amerika. Mengatakan itu, Porter berkata lagi, dalam keluarga besar Rothschild, mereka terbagi menjadi 3 tingkat. Di antara mereka, sebenarnya inti dari keluarga Rothschild pada tingkat pertama pada dasarnya ada di Amerika Serikat. Tingkat kedua umumnya di Kanada, Prancis, dan Jerman. Dan tingkat ketiga ada di negara-negara Eropa lainnya. Kuperkirakan yang akan menikah dengan Putri Olivia berasal dari tingkat ketiga keluarga Rothschild. Charlie sedikit mengangguk, dan berkata dengan penuh minat, kalau begitu, ini adalah kesempatan bagus untuk langsung berdiskusi dengan keluarga Rothschild. Ketika Yeremia mendengar ini, dia langsung berseru, Charlie, kamu tidak ingin pergi ke Eropa Utara, kan? Charlie berkata sambil tersenyum, awalnya aku tidak berniat pergi sendiri, tetapi keluarga Rothschild ada di sana. Saya sangat ingin bertemu. Setelah selesai berbicara, dia menoleh dan berkata kepada Helena, Helena, setelah upacara pemujaan leluhur selesai, aku akan pergi ke Eropa Utara bersamamu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.